Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Nisa. Dia diperintah ibunya untuk membelikan Alkitab di sebuah toko buku rohani. Tetapi, ternyata anak itu menyalahgunakan uang yang diberikan ibunya. Mari kita lihat ceritanya. Nisa, Yami, kamu di mana? aku di ruang tamu. Kamu ya, lagi ngapain di sini? Lagi main game, Mi. Setiap hari pekerjaanmu main game aja. Nggak Lah. ada hari-hari selain game, tak? Tadi kan sudah sekolah online, Mi. Sekarang kan waktunya santai. Setiap hari mama lihat kamu main game saja, HP terus di tanganmu. Sampai sibuk-sibuknya mama kamu tidak mau tahu. Kamu ya setiap hari pegang HP terus ya. Sekarang ini lihat, Alkitab mami sudah rusak. Tolong belikan mami Alkitab di toko buku sebelahnya. Tapi ini Gereja nanggung, of Mi. Glory itu loh. Tapi nanggung, Mi. Ini kalau aku kalah gimana? Nih waktunya tinggal dikit nih, Mi. Bentar ya. Tidak, mami bilang apa? Di toko sebelah gereja House of Glory itu kan ada toko buku rohani. Kamu tahu tidak? Iya, mana duitnya cepat. Oke, belikan Oke. ya cepat. Tidak Siap, pakai Mami Lucy yang lama, cantik. langsung berangkat. Siap, Bos. Bye, Mami Lucy. Ana setiap hari pekerjaannya game mulu. Di perjalanan, si Nisa mempunyai niat yang gak baik loh. Ayo kita lihat cerita selanjutnya. Tadi kan Mami kasih aku uang, tapi aku males jalan ke toko bukunya, jauh males lagi. Aku telepon teman aku si Karin. Halo, Karin. Ya, halo guys. Karin, kamu lagi sibuk nggak? Enggak, aku habis bangun tidur. Kenapa? Ini loh Mami aku suruh aku beli Alkitab yang baru. Tapi di toko buku yang deketnya House of Glory itu kan jauh. Aku males kalau jalan ke sana. Aku ada ide, kamu mau ikut aku nggak? Ya udahlah, ayo. Aku jemput ya, kamu mandi dulu deh. Ya oke. Oke, aku tunggu ya di rumah ya. Oke, sip. Bye-bye. Karin, Wah, kamu sudah mandi belum? sudah dong. Oke, jadi Rin, tadi itu Mami Lucy suruh aku buat beli Alkitab baru. Dia kasih aku uang sebanyak ini, tapi aku tuh males jalan ke toko bukunya. Terus aku ada ide nih, aku mau beli jajan pakai uang ini. Wah, ide yang brilian tuh. Oh, aku iya mau. dong. Kamu mau beli apa sih? Uangku Aduh. tuh banyak banget. Kira-kira aku beli apa ya? Aku sampai bingung. Ini mah satu toko juga nggak habis pakai uang ini. Apapun yang kamu mau aku beliin. Ya udah deh, aku ikut kamu aja, terserah kamu. Oke, sip. Yuk. Yuk. Mereka berdua akhirnya pergi ke toko minimarket untuk membeli jajanan sesuai keinginan mereka. Wow, lihat nih Rin, dapat banyak banget. What? Nggak bisa dimakan. Nisa, maaf ya. Nah, adik-adik, berhati-hatilah dalam bertindak. Berdoalah terlebih dahulu setiap kita melakukan sesuatu agar kita tidak terjebak dengan jebakan iblis. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes. Puji nama Tuhan, bila hari ini kita bisa kembali beribadah, kita bisa kembali memuji nama Tuhan. Sebelum kita menyembah dan memuji, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bisa kembali memuji Engkau, kami bisa kembali menyembah Engkau. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, kami terpisah tempat, tapi kami percaya urapan-Mu tetap sama atas setiap kami. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita angkat pujian ini dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini dan kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir dan kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di dan kelepasan terjadi di sini. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu.
kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, mari sembah Dia. Dia Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau hadir dan mengurapi setiap kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan bagi setiap adik-adik kami yang benar-benar memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari adik-adik kita sama-sama naikkan doa kita, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Laskar Kristus. Wah, kurang semangat ya. Sekali lagi ya, sekali lagi. Laskar Kristus. Siap. Wah, semangat nih ya. Wah, ini sudah kembali lagi kita seminggu di sekolah minggu. Wah, kita mengadakan sekolah minggu lagi. Wah, ini sudah seminggu nih, udah lama nih. Masih ingat nggak nih Awil kita nih nggak ya? Ingat dong. Wah, apa nih kira-kira nih Awilnya nih? Kejujuran. Kejujuran, jangan sampai lupa ya kejujuran. Nah itu ada lagunya itu, yuk kita nyanyi I Will Kejujuran. Siap. Siap ya. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataan ku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Sekali lagi. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Aku anak jujur, aku anak jujur, dalam perkataanku mau selalu jujur. Aku anak jujur, aku anak jujur, karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Karena di hatiku ada Yesus. Haleluya.
semangat ini ya. Karena kita sudah melakukan ayo kejujuran. Wah, kita sudah berarti menjadi anak yang istimewa. Wah, Tuhan Yesus sudah mengatakan kita istimewa. Itu ada lagunya tuh. Yuk kita nyanyi. Aku istimewa. Semangat ya. Masing-masing. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita ulangi lagi dari awal. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena kau puji, aku istimewa bukan karena katamu, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Wah, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, semangat. Istimewa. Yeay. Haleluya, anak-anak Tuhan yang istimewa, karena kita berharga di mata Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita pujikan lagu ini, hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya.
berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan bulu yang terkulai. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Shalom. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, urapi anak-anak yang ada di rumah, urapi semua, biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami tahu firman-Mu itu berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1-11 ya. Judul hari ini ketidakjujuran yang menghancurkan. Ayat 1, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?
Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu lebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pada masa itu orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus hidup dengan rukun. Mereka saling mengasihi dan saling berbagi. Ada di antara mereka seorang yang bernama Ananias. Ananias memiliki istri dan istri Ananias itu adalah Safira. Ananias menjual aset tanahnya yang ia miliki dan bermaksud untuk mempersembahkan uang hasil penjualan tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Setelah tanah yang ia jual itu laku, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Akhirnya mereka berdua mendapatkan hukuman yang berupa kematian. Hari ini kita akan belajar bagaimana 3 hal mengapa Ananias dan Safira mendapatkan hukuman. Yang pertama, hatinya dikuasai oleh iblis. Coba perhatikan. Ayat yang ketiga, tetapi Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika dilihatnya uang itu banyak, Ananias tidak menyerahkan semua hasil penjualan itu dan menahan sebagian, dan Roh Kudus itu tahu. Hati manusia itu adalah pusat kehidupan manusia. Ya, siapa yang punya hati? Di hati ini adalah pusat daripada kehidupan manusia. Iblis bisa menguasai manusia dengan cara menguasai hati manusia itu sendiri. Ya, ada tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini harus dijaga. Supaya apa? Supaya iblis itu tidak membisikkan kata-kata lain yang akhirnya membuat kita berjalan kepada dosa. Seperti yang dilakukan oleh Ananias. Ketika Ananias sudah bersepakat dengan Safira menyerahkan hasil penjualan dari tanah itu. Dan ketika ia melihat hasil itu besar, maka ditahanlah sebagian. Dan Roh Kudus tahu. Ya, Petrus mengatakan, kenapa kamu menahan? Dengan hasil sekiankah? Ananias berbohong. Akhirnya apa? Rebahlah Ananias ke tanah, matilah dia. Ya, kita tidak boleh berbohong. Kita harus berkata jujur. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk memasuki hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita ini terjaga. Seperti Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Demikian juga Efesus pasal 4 ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Coba perhatikan 1 Petrus 5 ayat 9 ya. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 9.
Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Kita harus melawan iblis itu dengan iman yang teguh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harus punya iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Bapa. Sehingga iblis itu tidak bisa mempengaruhi kita. Ingat, iblis itu seperti singa yang mengaum di sekitar kita. Dia akan menerkam kalau kita memberikan kesempatan. Apa sih contoh-contohnya? Contoh-contohnya kita memberikan kesempatan untuk berbuat dosa. Kita memberikan kesempatan untuk tidak berlaku jujur. Itu artinya engkau sedang membuka celah hatimu agar iblis bisa masuk memberikan kepada kita benih-benih dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan suaranya dan kita jadi ayo bohong saja. Ayo nggak apa-apa kita nggak mengatakan jujur. Ya. Ada di antara kita yang tidak mau bersikap jujur. Sikap jujur adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Tidak ada bohong putih, ya, tidak ada bohong baik. Semua bohong itu tidak baik dan dosa, membawa kita kepada dosa. Tetapi marilah kita jujur. Ya, jujur kepada hati kita, jujur kepada mama papa, jujur kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka berkat Allah yang luar biasa itu akan datang. Bagaimana cara melawan bisikan-bisikan iblis itu? Kita harus memiliki iman yang teguh. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman, kemudian merenungkannya, kemudian apa? Melakukannya setiap hari. Kita harus membaca firman, kita harus merenungkannya, kemudian kita melakukannya. Salah satu contoh, Daniel misalkan harus belajar. Dia mengatakan apa? Belajar. Tetapi ternyata Daniel tidak belajar. Masuk ke kamarnya main HP, main game. Nah, dia sedang melakukan dosa tidak jujur kepada mamahnya. Terus kemudian mamahnya lagi ngomong, sudah selesai belajarnya? Sudah mah. Padahal dia tidak belajar. Berarti dosa berapa? Dosa 2. Tadi belajar apa saja? Belajar ini, padahal dia lagi main game. Berarti dosa berapa? Dosa 3. Dan selanjutnya, ini engkau sedang mengizinkan iblis mengintimidasi hatimu dan engkau tidak melakukan kejujuran. Engkau sedang berbuat dosa dan ini tidak benar. Oke, baik ya, kita harus membaca firman. Cara mengalahkan itu kita harus membaca firman, merenungkannya, kemudian melakukannya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si ib ya. Yang kedua, mengapa Ananias dan Safira melakukan dosa sehingga dia masuk di dalam penghukuman Allah, sehingga rebahlah dua-duanya dan mati. Yang kedua, karena dia mendustai Allah. Mari kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap menjadi kepunyaanmu? Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, Ananias dan Safira yakin, ya, dia percaya, wih, dosaku tak sembunyikan. Pasti Petrus ini tidak tahu. Sehingga dua-duanya ini menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu dan kemudian menyerahkannya setengahnya kepada rasul-rasul. Ternyata mereka mengaku seluruhnya sudah kuserahkan. Petrus menegur, engkau tidak hanya berbohong kepada dirimu sendiri, tetapi engkau berbohong kepada Roh Kudus.
Ananias dan Safira menyembunyikan dosanya padahal Allah Maha tahu. Yang mata Tuhan melihat apa yang baik yang engkau perbuat. Ada pujiannya kan? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahatnya. Jadi tidak perlu kita seperti Ananias dan Safira berdosa menahan sebagian dari miliknya dan tidak berkata jujur kepada Rasul Petrus pada waktu itu ya. Kita harus berlaku jujur. Ananias dan Safira berpikir tidak ada yang tahu akan perbuatan mereka. Tetapi Tuhan mengetahui segalanya. Ya, Lukas 12 ayat 2 mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Artinya Tuhan sangat tahu. Sebab itulah kita harus terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Kita sering mendengarkan pujian latihan nyanyi ini ya. I will kejujuran. Aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui semua mengakui semua kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Sekali lagi, aku anak yang jujur, berkata yang sebenarnya, mengakui setiap kesalahan yang dilakukan, tidak berlaku curang dan tidak berdalih, mengajak orang lain berkata dan bertindak benar. Oke, malah kita harus mengajak orang lain untuk berkata dan bertindak benar supaya hidup kita dibenarkan. Boleh berbohong, semua kebohongan ada konsekuensinya. Karena Allah ingin kepada anak-anak Tuhan kita harus jujur dan berkata yang sebenarnya. Oke, baik, mau berbuat jujur, mau berkat Tuhan. Kalau engkau berbuat jujur, maka berkat Allah itu disiapkan Allah bagi setiap kita. Ya. Kembali lagi kepada firman, mengapa Tuhan marah ya kepada Ananias dan Safira? Karena yang ketiga, Ananias dan Safira mencobai Tuhan. Kisah Para Rasul ayat 2 dikatakan 5 pas ayat 2, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di ayat yang 9 kata Petrus, mengapa kamu berbuat dosa bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ya, setiap firman adalah kebenaran. Katakan, setiap firman adalah kebenaran. Yohanes pasal 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu Allah, firman itu benar. Jadi kita harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Ananias dan Safira bersepakat untuk mencobai roh Tuhan. Ananias dan Safira adalah orang percaya, tetapi kenyataannya mereka mencobai Tuhan dan menguji firman-Nya dengan melakukan dosa. Setiap dosa pasti mengandung konsekuensi hukuman. Ya, ayo kalau tidak percaya berbuatlah dosa, nanti kau pasti dihukum. Ya, kita berbuat dosa kepada mama papa pasti ada konsekuensi dosanya. Ya, konsekuensinya seperti tadi. Ketika Daniel belajar, ternyata akhirnya ketahuan, ya kan? Loh, kok nggak belajar? Kok main game? Maka Daniel ini akan menerima disiplin dari papanya. Bisa saja selanjutnya tidak boleh pegang HP atau konsekuensi lainnya. Demikian juga Allah. Ketika kita berbuat dosa, Allah juga akan memberikan konsekuensi dosa. Ada hukuman dosa bagi orang atau bagi kita yang sedang tidak melakukan firman, yang berbuat kebohongan, yang berbuat tidak jujur, yang berbuat dosa. Ya, ingat ya, Tuhan melihat. Kalau kita diajar bahwa firman berkata jangan berdusta, ya kita tidak berdusta tanpa berusaha membuktikan apakah firman itu benar atau tidak. Kita percaya saja bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah itu adalah kebenaran. Katakan amin. Oke, siap untuk berlaku jujur? Siap untuk bertobat, tidak melakukan dosa? Siap untuk tidak berbohong? Kalau kau pernah berbohong maka minta ampunlah, bertobatlah. Ya, jangan malu, jangan tutupi dosa itu, karena iblis akan terus mengintimidasi. Kamu pernah berbuat dosa, kamu terus berbuat dosa. Karena karakternya, siapa yang tahu karakternya iblis? Karakternya iblis itu adalah membunuh. Karakternya iblis itu adalah apa? Mencuri. Dan karakternya iblis itu membinasakan. Kalau engkau terus tidak berbuat jujur, yang pertama dia akan mengintimidasi. Engkau sedang membuka celah hatimu tadi. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, mau? Marilah. Mulai saat ini kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ada begitu banyak berkat yang disiapkan oleh Allah jika kita tidak melakukan dosa. Dalam situasi seperti ini mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Kalau kita bisa beribadah ini, kalau kita bisa memuji Tuhan, kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa sekolah, walaupun hari-hari ini kita sedang mengerjakannya dengan daring, tetapi bersyukurlah, ini semua karena Allah memberikan anugerah kepada kita, orang yang dicintainya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus diberikan kesehatan, bersyukur kepada Tuhan Yesus diberikan kecukupan, bersyukur kepada Tuhan Yesus masih bisa belajar, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus masih memiliki mama papa yang baik. Mama papa yang luar biasa yang memelihara kita. Semua ini karena kemurahannya. Kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan sikap-sikap yang tidak jujur, kita bertobat, kita berbalik kepada arah yang benar, yaitu apa? Yaitu membaca firman, merenungkannya. Katakan, membaca firman, kemudian merenungkannya, selanjutnya melakukan firman itu. Maka berkat-berkat Allah yang luar biasa akan turun menyertai kita. Amin.
Sekali lagi, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk berlaku tidak jujur. Jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk kita melakukan dosa. Ingat, iblis mengaum, ya, mengitari kita. Tapi saat kita ada di dalam kontrolnya Allah, ada dalam perlindungannya Allah, ada dalam berkatnya Allah, maka semuanya kita bisa jalani. Tetap semangat, tetap luar biasa. Kalian adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita akan masuk di dalam ayat hafalan. Siap-siap. Siap-siap, kita akan membuka Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk berbuat jujur, melakukan apa yang benar. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat ada jalan keluar. Berkati, diberikan kecerdasan, diberikan kepintaran sehingga sekolahnya berhasil. Berkati orang tuanya, diberkati kesehatan, diberkati rumah tangga, diberkati dalam seluruh aspek kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa. Tuhan akan memberikan kemampuan kepada anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan. Amin. Amin pastinya. Ya, mari saat ini kita mau memberikan yang terbaik, persembahan untuk Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa, boleh lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami, keluarga kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan surga di tempat ini. Biar Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 5511800002115 atas nama Willy Joseph Chandra. SIF code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088332623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Buat yang di rumah saja, tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Kita sama-sama goyangkan kaki kanan kiri. Main di rumah,
tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Mari sekarang kita angkat tangan, semua angkat tangan. Kita sudah melaksanakan ibadah, kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Mari kita angkat tangan kita, biarlah berkat Allah dari tempat yang maha tinggi turun menyertai engkau. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu, diberkati orang tuamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang diberkati katakan amin.